Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, Mike Johnson, memperingatkan para pendukung Partai Republik bahwa Presiden Donald Trump berisiko menghadapi pemaksulan atau impeachment ketiga apabila partainya kehilangan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 2026 mendatang. Peringatan itu disampaikan Johnson saat berbicara dalam konferensi Turning Point USA's America Fest pada Minggu waktu setempat. Politikus Partai Republik asal Louisiana tersebut menegaskan bahwa kendali atas DPR akan menjadi faktor kunci bagi kelangsungan stabilitas pemerintahan Trump di periode keduanya. Jika kita kehilangan mayoritas di DPR, kelompok kiri radikal, seperti yang sudah kalian dengar, akan memakzulkan Presiden Trump, kata Johnson, seperti dikutip Newsweek, Selasa, 23 Desember 2025. Mereka akan menciptakan kekacauan total. Kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, lanjutnya. Menurut Johnson, peringatan tersebut bukan sekadar retorika politik, melainkan refleksi dari dinamika yang telah terjadi di Kongres dalam beberapa waktu terakhir. Ia menilai bahwa sebagian anggota Partai Demokrat masih memiliki agenda pemaksulan terhadap Trump, meskipun upaya tersebut sejauh ini belum berhasil. Pernyataan Johnson diperkuat oleh Sekretaris Pers Nasional Komite Nasional Partai Republik, RNC, Kirsten Pels. Ia menuding bahwa prioritas utama Partai Demokrat, jika kembali menguasai DPR, bukanlah isu-isu domestik seperti penurunan biaya hidup atau pengamanan perbatasan, melainkan upaya politik untuk menghambat pemerintahan Trump. Jika Demokrat mengambil kembali Kongres, warga Amerika bisa mengharapkan adanya hambatan, pemaksulan, dan penutupan pemerintahan, government shutdown, daripada jalanan yang lebih aman dan harga-harga yang lebih rendah seperti yang mereka pilih tahun lalu, ujar Pels. Peringatan dari kubu Republik ini muncul setelah adanya upaya pemaksulan terbaru terhadap Trump di DPR. Awal bulan ini, sebanyak 140 anggota DPR dari Partai Demokrat memberikan suara untuk menentang penundaan mosi pemaksulan terhadap Trump. Meski upaya tersebut gagal karena DPR masih dikuasai Partai Republik, langkah tersebut dinilai menunjukkan adanya niat politik yang kuat. Anggota DPR dari Texas, Al Green, menjadi sosok yang mengajukan pasal-pasal pemaksulan tersebut. Dalam usulannya, setidaknya terdapat dua tuduhan utama terhadap Trump, yakni dugaan penyalahgunaan kekuasaan dan ancaman terhadap independensi peradilan. Tuduhan tersebut berkaitan dengan unggahan Trump di platform media sosial Truth Social. Dalam unggahan itu, Trump menuduh sejumlah anggota parlemen dari Partai Demokrat melakukan perilaku sedisius yang, menurutnya, dapat dikenai hukuman mati. Selain itu, Trump juga disebut melontarkan serangan verbal terhadap hakim-hakim federal melalui media sosial. Meskipun DPR memiliki kewenangan untuk memakzulkan presiden, proses tersebut tidak serta-merta mengakhiri masa jabatan seorang presiden. Berdasarkan Konstitusi Amerika Serikat, pemakzulan di DPR harus dilanjutkan dengan sidang di Senat. Untuk melengsarkan presiden, diperlukan dukungan minimal 2/3 suara anggota Senat. Dalam kondisi politik Amerika Serikat yang sangat terpolarisasi, ambang batas tersebut dinilai sulit dicapai. Sejarah menunjukkan bahwa meskipun DPR dapat meloloskan pemakzulan, Senat belum tentu menyetujui pemberhentian presiden. Donald Trump sendiri memegang rekor sebagai Presiden Amerika Serikat yang paling sering dimakzulkan dalam sejarah. Ia dimakzulkan oleh DPR pada 2019 terkait kasus Ukraina dan kembali dimakzulkan pada 2021 setelah peristiwa penyerbuan gedung Capitol. Namun, pada kedua kasus tersebut, Senat memutuskan untuk membebaskannya, acquit, sehingga Trump tetap melanjutkan masa jabatannya. Dengan latar belakang tersebut, pemilu sela 2026 dipandang sebagai momentum politik yang krusial. Pemilihan yang dijadwalkan berlangsung pada 3 November 2026 itu akan menentukan komposisi DPR dan Senat untuk 2 tahun terakhir masa jabatan presiden. Bagi Partai Republik, mempertahankan mayoritas di DPR menjadi prioritas utama guna memastikan stabilitas pemerintahan Trump dan mencegah upaya pemakzulan lanjutan. Sementara itu, bagi Partai Demokrat, pemilu sela juga menjadi kesempatan untuk mengimbangi kekuasaan eksekutif. Mike Johnson menegaskan bahwa taruhannya sangat besar. Ia menyerukan kepada para pendukung Partai Republik untuk menjaga soliditas dan fokus menghadapi pemilu mendatang. Semuanya dipertaruhkan dalam pemilu sela 2026, dan kita masih punya banyak hal yang harus dilakukan, ujar Johnson. Dengan dinamika politik yang kian tajam, masa depan hubungan antara Gedung Putih dan Kongres akan sangat bergantung pada hasil pemilu tersebut. Apakah Trump akan menghadapi kembali proses pemakzulan atau justru mendapatkan ruang politik yang lebih stabil? Semuanya akan ditentukan oleh peta kekuatan di DPR dan Senat pasca pemilu sela 2026.